warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diani Fazela, guru antropologi di SMA Negeri 1 Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman praktik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Sebagai guru, saya memfasilitasi peserta didik saya sesuai dengan kebutuhannya. Karena peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa diperlakukan dengan sama. Adapun yang melatar belakangi pembelajaran ini adalah berdasarkan asesmen awal saya di kelas 12 bahasa, pembelajaran di mana siswa tersebut terlihat berbeda. Itu, saya membagi 4 tugas siswa dalam bentuk penugasan. Yang pertama, tugas dalam bentuk konten TikTok. Jadi siswa di sini disuruh untuk membuat sebuah konten TikTok terkait materi. Yang kedua, PowerPoint. Yang ketiga, peran dengan seni dramanya. Yang keempat, baru dibuat dengan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami dari kelas 12 bahasa yang melaksanakan pelajaran. Beranggotakan 22 orang. Kami lengkap. Laporan selesai. Tinggal gerak. Sudah mulai. Aftika Febriza. Anda sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang dampak negatif dan dampak positif atas contoh dari perubahan sosial. Namun, sebelum kita membahas itu, kita harus ingat kembali pelajaran tentang minggu kemarin tentang pengertian perubahan sosial. Siapa yang masih ingat tentang pengertian perubahan sosial? Ayo, 12 bahasa. Siapa yang masih ingat? Coba Diva. Perubahan sosial adalah suatu perubahan seseorang, misalnya perubahan seseorang menjadi lebih baik, atau sosial bisa juga diartikan sebagai lingkungan, misalnya dari lingkungan yang tradisional menjadi lingkungan yang lebih modern. Ya, itu dia. Ada perubahan baik individu ataupun kelompok yang berubah ke tradisional menjadi yang modern. Bagus, kita apresiasi. Oke, hari ini masih tetap sama. Kita tetap mempelajari KD 3.1, memahami dampak positif dan negatif dari perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi, modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural. Namun, hari ini materi kita yaitu tentang contoh perubahan sosial dan dampak positif dan dampak negatifnya. Tujuan kita mempelajari itu agar kita bisa memfilter apa-apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ada dampak positif, ada dampak negatif. Tujuan besar sebuah pendidikan bukanlah sebuah pengetahuan, melainkan sebuah tindakan. Maka dari itu, Ibu harapkan Ananda semuanya bisa bertindak ke arah yang positif atas perubahan sosial ini. 12 bahasa, sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan Ananda tonton video yang akan Ibu tayangkan. Dari video yang telah kita tonton tadi, siapa yang bisa mengaitkan dengan materi yang akan kita pelajari? Ya, silakan Yola. Perubahan sosial di bidang ekonomi dan teknologi, Bu. Iya, kenapa Yola menjawab itu? Karena si Bapak Betul yang dijawab Yola tadi, bahwa dalam tayangan video tersebut ada perubahan sosial bidang ekonomi dan teknologi, yang mana si Bapak tadi tidak mengetahui ternyata teknologi pengiriman uang sudah ada yang praktis, yaitu di minimarket tadi dalam mesin ATM. Sekalian, sekarang kita masuk ke sesi pekerjaan kelompok, yang mana nanti akan Ibu bagikan lembaran kerja. Di sini berisi tentang petunjuk soal per masing-masing kelompok. Karena hari ini tema kita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya di situ berdiferensiasi adalah siswa dibagi per kelompok sesuai dengan minat dan bakat
TikTok, ada yang membuat sebagai Ini kayaknya kurang pas. Ya, kayaknya lebih bagus di pinggir aja deh. Jadi kita letakkan perubahan sosialnya di tengah-tengah. Jadi karena ada positif, kiri negatif gitu. Ya, betul. Terus tentu di bawahnya nanti. Iya, itu Saya kan positif sama negatif kan gitu sebenarnya. Kalau ini kurang pas nih. Iya. Oke. Udah. Udah belum? Udah. Jadi kita bakal membahas tentang perubahan sosial di bidang apa dulu nih? Dan menuju aja mana? Yang lain? Perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Misalnya? Kayak perbedaan permainan dari zaman tradisional ke zaman modern. Teman-teman semua, kalau kita lihat dari contoh ini adalah dulu kan orang-orang menggunakan kerbau untuk membajak sawah, sedangkan sekarang menggunakan traktor. Gunanya adalah kalau dulu kerbau menggunakan waktu yang cukup lama kalau kita membajak sawah, dan manfaatnya menggunakan traktor sekarang adalah menghemat waktu untuk membajak sawah. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial dengan menggunakan media sosial, yaitu TikTok. Selamat menyaksikan. Bagaimana perubahan sosial di bidang budaya? Contoh perubahan sosial di bidang budaya ya, orang-orang dahulu lebih cenderung menonton pertunjukan randai, raba. Nah, teman-teman semua, kami di sini akan menjelaskan contoh dari perubahan sosial. Kami membawakan dua contoh, yang pertama di bidang makanan dan yang kedua cara berpakaian. Nah, pada zaman dulu masyarakat kita itu sering makan makanan tradisional kan? Contohnya, dan teman-teman sekalian pun bisa lihat dari cara zaman dulu berpakaian lebih rapi, lebih bisa dibilang sopan. Berbeda dengan zaman sekarang yang lebih jilbabnya lebih terbuka atau misalnya lebih pendek dari orang-orang zaman dahulu. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama dari dampak positif, itu ada Oke, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial itu dapat terjadi di beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat. Nah, dampaknya ada yang bersifat positif untuk bermanfaat bagi kita semua dan bersifat negatif itu merugikan masyarakat. Oke, siapa yang bisa menjelaskan satu contoh, kemudian apa dampak positif dan negatif dari perubahan sosial? Ya, silakan. Dampak positif dari itu dampak positifnya itu melalui handphone kita dapat mengetahui informasi dari berbagai media. Dampak negatifnya ialah kita tergantung dengan handphone sehingga kita dapat melupakan waktu dan telepon. Ya, tepat sekali. Kita jadi kesimpulannya, sebuah perubahan sosial itu kalau kita tidak pandai-pandai dalam komputernya, kita terjebak pada ketimpangan. Iya, dampak negatif itu. Kalau manfaatnya bagus itu dampak positif. Minggu depan kita akan mempelajari tentang globalisasi. Jadi kuharapkan Anda suka baca dan cari sumber-sumber yang berkaitan dengan globalisasi. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang sudah saya lakukan, pembelajaran berdiferensiasi mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Harapan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu hebat di Indonesia mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Saya, Yani Fazela, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.